Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Riki Saputra dengan NIM C0D024057 dari Program Studi Perpajakan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Aspek Fiskal Arus Barang dan Modal Perusahaan. Dalam kegiatan usaha, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan, baik berupa penjualan barang maupun penerimaan penghasilan, akan menimbulkan konsekuensi fiskal yang harus diperhitungkan dengan tepat. Arus barang dalam perusahaan berkaitan dengan kegiatan distribusi dan penjualan. Yang dalam perpajakan dikenakan pajak penghasilan pasal 22, sementara itu arus modal berkaitan dengan penghasilan seperti dividen, bunga, dan jasa yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua jenis pajak ini sangat penting agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Aspek fiskal merupakan perlakuan perpajakan terhadap setiap transaksi ekonomi dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, aspek fiskal seringkali berbeda dengan akuntansi komersial. Akuntansi komersial bertujuan menyajikan laporan keuangan yang wajar, sedangkan fiskal bertujuan menghitung besaran pajak berutang. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya penyesuaian atau koreksi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan. Poin penting dalam aspek fiskal, yang pertama berkaitan dengan perhitungan pajak, yang kedua mengacu pada peraturan perpajakan, yang ketiga menimbulkan koreksi fiskal, dan yang keempat digunakan dalam penyusunan SPT. Arus barang adalah perpindahan barang dalam kegiatan usaha, mulai dari proses pembelian, produksi, hingga penjualan kepada konsumen. Arus ini merupakan aktivitas utama dalam perusahaan, terutama pada perusahaan dagang dan manufaktur. Dalam perpajakan, arus barang menjadi objek pajak penghasilan pasal 22 pada kondisi tertentu, seperti penjualan kepada pemerintah atau sektor industri tertentu. Ciri-ciri arus barangnya, yang pertama melibatkan perpindahan barang, yang kedua terjadi dalam kegiatan operasional utama, yang ketiga berkaitan dengan penjualan dan distribusi, dan yang keempat dapat dikenakan PPh pasal 22. Arus modal merupakan aliran dana atau penghasilan yang diterima oleh perusahaan, baik dari kegiatan usaha maupun investasi. Arus ini tidak berkaitan langsung dengan barang, melainkan dengan penerimaan manfaat ekonomi dalam bentuk uang. Contoh arus modal meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbal jasa. Karakteristiknya tidak dapat melibatkan barang secara langsung, berupa penghasilan atau pendapatan, dikenakan PPh pasal 23 dan dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. PPh pasal 22, bendahara pemerintah. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas transaksi perdagangan barang yang dipungut oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah oleh salah satu pihak tersebut adalah bendahara pemerintah. Ketika perusahaan menjual barang kepada instansi pemerintah, bendahara pemerintah akan memungut pajak saat pembayaran dilakukan. Ketentuan utamanya yang pertama dipungut oleh bendahara pemerintah, lalu tarif 1,5% dari harga tanpa PPN dipungut saat pembayaran dan bukti pungut diberikan kepada penjual. PPh pasal 22 Industri dan BBM. PPh pasal 22 juga diterapkan pada industri tertentu yang memiliki volume, transaksi besar dan peran penting dalam perekonomian, seperti industri semen, baja, otomotif, dan farmasi. Selain itu, sektor penjualan BBM, gas, dan pelumas juga dikenakan pajak karena bersifat strategis dan memiliki nilai transaksi yang tinggi. Ciri penerapannya, yang pertama dipungut oleh produsen dan distributor, yang kedua berlaku pada sektor strategis, yang ketiga tarif bervariasi, dan yang keempat transaksi bernilai besar. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan sebelum diserahkan kepada penerima. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbal jasa.
Ketentuan utamanya dipotong oleh pemberi penghasilan. Yang kedua, tarif 15% untuk dividen, bunga, dan royalti. Yang ketiga, 2% untuk jasa dan sewa. Dan yang keempat, bersifat tidak final. Perbedaan PPh 22 dan PPh 23. PPh pasal 23 dan PPh pasal 23 memiliki perbedaan yang cukup mendasar. PPh pasal 22 berkaitan dengan arus barang, sedangkan PPh pasal 23 berkaitan dengan arus modal. Selain itu, perbedaan juga terletak pada pihak yang melakukan pemungutan serta waktu pemungutannya. Perbedaan utamanya PPh pasal 22 arus barang, PPh pasal 23 arus modal, PPh 22 dipungut dan PPh 22 dipotong, dan waktu pemungutannya berbeda. Kesimpulannya adalah aspek fiskal dalam perusahaan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan yang berkaitan dengan perlakuan pajak atas setiap aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, arus barang dan arus modal memiliki perbedaan karakteristik yang mempengaruhi jenis pajak yang dikenakan. Arus barang yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan distribusi barang dikenakan pajak penghasilan pasal 22, terutama pada transaksi tertentu seperti penjualan kepada bendahara pemerintah, industri tertentu, serta penjualan BBM, gas, dan pelumas. Sementara itu, arus modal yang berkaitan dengan penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbal jasa dikenakan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh pihak memberi penghasilan. Perbedaan antara PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 terletak pada objek pajak, mekanisme pemungutan, serta pihak yang melakukan pemungutan atau pemotongan. Meskipun demikian, kedua jenis pajak tersebut memiliki kesamaan yaitu bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai aspek fiskal arus barang dan arus modal sangat penting bagi perusahaan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, menghindari kesalahan pelaporan, serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.